Backdrop dia sudah siap, cuma belum terpasang lagi. Minggu depan kita akan mulai dengan backdrop yang baru. Nah, untuk bulan ini subtema kita yaitu melangkah bersama Tuhan di tahun 2024. Nah, tadi juga kita sudah dengar beberapa kesaksian bahwa di tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun lalu, 1-2 tahun atau sampai 2023, apa yang kita dengar yaitu tentang kebaikan Tuhan. Apa yang kita dengar yaitu tentang penyertaan Tuhan. Apa yang kita dengar yaitu bagaimana Tuhan membawa mereka yang bersaksi sebentar tadi daripada kegelapan kepada terang. Nah, untuk tahun ini permulaan untuk ibadah pada hari ini yaitu tahun yang baru. Saya ambil daripada Mazmur 37:23 sampai 24. Next. Nah, saya minta istri saya baca dulu dan dia akan pas mikrofon ke belakang. Siapa yang akan baca? Baca daripada buku, sebab semua kita sudah ada Alkitab kan. Siapa yang belum ada bagi tahu, minta kita masih ada di sini, ya. Nah, untuk kita melangkah bawah lagi, atas tadi, bukan ini, sebelum ini, ya. Jangan tampilkan yang ayat dulu, tampilkan ini saja. Nah, melangkah, sebelum istri saya baca, melangkah itu seperti yang kita tahu, yaitu kita tinggalkan satu tempat. Setiap langkah kita melangkah ke depan, yaitu kita tinggalkan yang di belakang. Tahun 2023 ada bermacam yang sudah kita lalui kan. Ada yang mungkin sangat menyakitkan. Ada juga yang mungkin sangat membosankan, memboringkan kita, walaupun kita orang percaya. Ada juga hal-hal yang membuat kita mungkin kita mau lari daripada Tuhan. Ada juga hal-hal yang membuat kita pahit di dalam hati kita. Ada hal-hal yang membuat kita sangat-sangat happy. Dan semua itu sebenarnya seperti yang kita selalu dengar. Mana yang baik, mana yang positif, itu yang kita bawa. Mana yang sesuatu yang negatif, yang tidak membawa apa-apa kebaikan kepada setiap kita tahu secara kita pribadi, semua perlu kita tinggalkan. Sebab itu kenapa kita perlu melangkah ke satu tahun lagi, yaitu 2024 bersama Tuhan. Dan setelah saya ambil firman ini, khotbah ini, dan saya terdengar di YouTube juga, sebenarnya rata-rata gereja. Kita juga saya dengar ada satu live apa itu? Saya dengar daripada gereja 1 jam saja pun khotbah dia berjalan bersama Tuhan. Nah, betapa pentingnya bukan hanya GBM yang sebenarnya yang mau jemaat-jemaat dia berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan di tahun ini. Tapi semua gereja, Tuhan sebenarnya bukan gereja saya, tapi Tuhan mau kita melangkah bersama dengan Tuhan pada tahun ini. Nah, dalam Mazmur 37:23 sampai 24, saya minta 23, langkah seorang yang baik diperintahkan oleh Tuhan dan dia meredai jalannya dilaluinya. 24, kalaupun orang itu tergelincir, dia tidak akan rebah, karena Tuhan menyokongnya dengan tangannya. Amen, itu dalam EVD. Nah, baru next slide ya. Nah, ini dalam terjemahan Baharu. Saya baca sekali lagi. Dan perhatikan apa yang dikala dengan warna merah itu ya. Begini firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, syarat pertama untuk kita dapat melangkah bersama dengan Tuhan. Dan walaupun mungkin sekali-sekala kita tanpa kita sengaja, kita tersilap jalan. Seperti mana tadi video tadi itu. Pada mulanya awalnya dia tidak mau berjalan Tuhan. Pada awalnya dia tidak mau peduli Tuhan.
Dia biarkan Tuhan. Dia biarkan, dia tidak mau. Dia mengikuti jalurnya sendiri. Nah, setiap langkah-langkah kita, kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, dalam ayat 23 di sana dikatakan, hidupnya berkenan kepadanya. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang akan menetap langkah-langkah kita. Dan kalau Tuhan yang menetap langkah kita, mustahil, saya gerti mustahil, kita akan tersilap jalan. Kalau Tuhan yang kita ikut. Kenapa kita sekali-sekala kita menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan? Kadang-kadang kita, Tuhan kata lurus, kita ke kanan. Dan selepas itu baru kita kecewa. Dan kita marah Tuhan. Kita marah suami, kita marah istri, kita marah anak-anak, kita marah pastor, kita marah gereja. Semua orang kita marah. Sebenarnya kita yang silap jalan, bukan Tuhan yang silap jalan. Dan sebab penyebabnya itu kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita tidak berkenan di mata Tuhan, saat kita menjauhkan daripada Tuhan, saat kita berdosa, bukan Tuhan mau menjauhkan daripada kita, tapi kita yang jauhkan hidup kita daripada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan kata kita tidak dengar. Tuhan mau kita ke kiri, kita mau ke kanan. Tuhan mau jalan lurus, kita mau ke kiri juga. Itu penyebabnya kita kecewa. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Bukan dia tidak akan, Tuhan akan, tidak. Tuhan menetapkan, maksudnya dia sudah tetapkan langkah-langkah kita dengan syarat hidup kita berkenan kepadanya. Di tahun 2023 ada banyak ada banyak kali kita melangkah tanpa hidup berkenan kepadanya. Sebab itu kita jatuh, sebab itu kita sesat, sebab itu kadang-kadang kita marah Tuhan, mau tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini sebagai satu gereja, mari kita bersatu. Kita coba sedaya upaya kita untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Dan saya percaya, selagi kita hidup berkenan di mata Tuhan, ini janji Tuhan. Ini bukan saya yang tulis. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan, kan ada bukan itu. Langkah-langkah orang yang berkenan, yang hidup berkenan kepadanya. Itu syarat pertama. Kalau kita mau di tahun 2024 ini, secara pribadi, minggu ini kita belajar secara pribadi. Minggu depan sebagai satu gereja, bagaimana kita boleh melangkah atau meneruskan perjalanan supaya 2024. Minggu depan saya akan bawa mengenai satu gereja. Hari ini secara pribadi atau kepada diri kita dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, saya sangat yakin percaya apa yang Tuhan cakap kita boleh dengar. Apa yang Tuhan perkatakan mungkin kita tidak dengar secara audio, tapi di dalam hati kita boleh dengar. Kadang-kadang kita kan ada sesuatu yang sebenarnya digerakkan dalam hati kita. Kita tolak itu. Apalagi kalau sesuatu yang melibatkan mungkin uang, harta benda, dan Tuhan kata tolong ini, tolong itu. Kita tahu sebenarnya itu bukan daripada iblis, daripada Tuhan, tapi kita tidak mau dengar. Itu salah satu contoh yang kita tidak boleh dengar suara Tuhan. Kita dengar tapi kita tidak mau ikuti. Tapi kalau Tuhan, kalau kita hidup, kita berkenan kepadanya, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tak mungkin, saya yakin percaya, saya garanti, selagi kita hidup berkenan di mata Tuhan, tidak mungkin Raja Daud yang mulanya berkenan di mata Tuhan sampai dia akan sebagai raja. Saat dia bersekongkol atau curang dengan Bathsheba, saat itu dia jauh daripada Tuhan. Sehingga anak yang dikandung bola pun dia menangis. Anak itu tetap mati. Ini akibat daripada tidak hidup berkenan di mata Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita boleh belajar. Bagaimana mereka pada mulanya mereka dipakai Tuhan luar biasa. Simpson, sewaktu dia masih hidup di dalam Tuhan, sewaktu dia tidak hidup dengan perempuan-perempuan itu, sewaktu dia masih lagi menjaga kekudusannya sehingga dia berkenan di mata Tuhan, tidak ada satupun yang boleh mengalahkannya. Kita tahu kan akhir hidup dia mati. Memang ada satu kali sebelumnya mati diberi satu kuasa yang dia boleh bunuh banyak orang waktu itu. Tapi selepas itu dia mati dan cerita dia berakhir di situ. Tidak dibawa ke perjanjian baru. Itu yang menyebabkan kita salah langkah. Hidup kita tidak berkenan di mata Tuhan.
selagi kita hidup berkenan di mata Tuhan. Percayalah, 2024 menjadi tahun yang sangat luar biasa bagi Anda secara pribadi. Bukan hanya di dalam pekerjaan, tapi dalam hal rohani juga. Kita akan semua akan bangkit. Mari kita sama-sama, kita saling mendoakan. Firman Tuhan sangat jelas, saling mendoakan. Tidak ada kita di sini yang kebal dengan dosa. Tidak ada. Tidak ada yang kebal dengan dosa. Raja Daud yang dipilih Tuhan, yang dipilih khusus oleh Tuhan, pun tidak kebal dosa. Tapi yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, pertama, kita sendiri harus berusaha untuk kuat di dalam Tuhan, berusaha untuk mempertahankan kekudusan kita. Yang kedua, kita saling mendoakan. Itu rahasia dia. Saat kita saling mendoakan, doa orang benar, kalau didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Maknanya doa-doa orang di sekeliling kita, kita saling mendoakan, kita akan tetap kuat. Dan walaupun kita terjatuh dalam dosa, kita tidak akan hidup dalam dosa, dan kita akan cepat-cepat bertobat. Itu yang pertama. Pas mic ke belakang, siapkan 2 Yohanes 1-9. 2 Yohanes 1-9. Sorry untuk Alkitab ini sebagian tidak ada yang ini kekerjaan. So ini yang buat kita akan lebih boleh ingat lagi. 2 Yohanes 1-9. Ya. Ya, tiada ini ya. 2 Yohanes 1-9. Berdiri dan baca dengan jelas dalam ADB Dorsi Tornio. Sesiapa yang tidak mengikut ajaran Kristus dan melanggarnya, maka Allah tidak ada dalam dirinya. Sesiapa yang mengikut ajaran itu, maka Bapa dan Anak ada dalam dirinya. Amin. Okay, next. Saya bisa baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Angkat sangat jelas. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, melangkah maksudnya dia tinggalkan Kristus, tidak memiliki Allah. Perhati yang warna merah itu. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Nah, sini sangat jelas. Poin kita yang kedua, Baribas ada nggak ini? Tertulis tetap tinggal di dalam Yesus. Ada apa lagi? Kedua, next. Oke, tetap tinggal di dalam Yesus. Nah, untuk kita melangkah, untuk kita terus berjalan bersama Tuhan sepanjang 2024, kita harus tinggal di dalam ajaran itu. Apa ajaran itu? Ini Alkitab, sebab itu kenapa? Hari itu bila saudari Susi mencadangkan untuk memberi hadiah Christmas Alkitab, dan harganya bukan murah. Saya berpikir gereja tidak ada duit, macam mana ini? Tapi kita mau, hati kita, kerinduan kita untuk semua orang punya Alkitab. Dan puji Tuhan, memang ada individu yang bagi kita beli Alkitab 100 Alkitab, buku Alkitab, dan hadiahkan kepada kita. Dan itu memang saya sangat yang percaya Tuhan
Itu hadiah daripada Tuhan. Dan Tuhan mau kita lebih kenal Dia. Saat kita membaca Alkitab ini, kita akan lebih dan lebih mengenal dan tinggal di dalam Dia. Dalam 1 minggu ini, kami pun, keluarga saya pun mengulangkan balik, membaca balik daripada Kejadian. Dan anak saya pun banyak dia tanyalah, ini itu. Kami sudah sampai di bab 20 lebih sudah itu. 24. Saya dengar juga anak saudari Susi, hari itu waktu kami makan dia tanya, bagaimana kita dilahirkan kembali? Bermacam-macam pertanyaan. Saat mereka membaca Alkitab, mereka walaupun mereka masih anak-anak lagi, mereka satu demi satu mereka baca, ini apa ini? Dia akan tanya ibu bapak. Ini apa? Dia akan tanya ibu bapak. Di situ mereka makin rindu dan rindu dan rindu. Dan saat mereka tanya ini dan ada Roh Kudus yang memang ada hal-hal yang Roh Kudus yang akan bagi mereka pengertian. Yakinlah, percayalah, saat mereka membesar, mereka akan dipenuhi oleh firman dan mereka akan tinggal di dalam Yesus. Mungkin alasan kita, sibuk. Saya sangat sibuk, Pastor. Ada masa. Kalau banding kerja saya dengan kamu, saya tidak tahu lah. Pagi saya antar istri kerja, dan sebab kami ada satu driver, saya banyak kali bawa lori. Pagi, petang saya bawa lori. Tengah hari saya balik hantar anak ke sekolah. Pas tuh, kalau petang tidak ada barang mau dihantar. Nah, saya cari klien, cari customer, karena makan dengan customer. Nah, tahulah kan, bukan hanya makan saja, bincang ini tuh sampai jam 3, begitu baru saya balik ke jam 4. Cepat-cepat lagi mau arrange. Lepas itu tengah-tengah driving pun banyak call masuk, banyak orang minta tanya harga, tanya itu. Kadang-kadang saya berhenti tepi jalan, tapi yang selamalah, bukan main berhenti saja. Orang yang mungkin, wah ini driver sedang main telepon ini. Orang boleh ingat begitu. Saya sedang menjawab SMS WhatsApp punya customer semua, mereka tanya itu, saya sedang jawab dan jalan lagi lori. Balik petang, ambil istri dan tunggu anak sampai dekat jam 7 baru keluar. Baru balik Rawang dengan jalan yang sangat jam. Kami balik rumah kalau singgah makan awal lah mungkin dalam 8.45. Namun saya ambil komitmen kami sekeluarga untuk habiskan sekali lagi seluruh Alkitab sepanjang tahun ini. Sibuk itu yang selalu kita punya alasan yang sangat munasabah di mata manusia. Saya mau ajak kita satu GBMKL. Mari kita terus sebagai satu keluarga, kita terus baca Alkitab ini. Baca di rumah, sebab itu kenapa kita bagi semua orang satu Alkitab, tidak payah share. Dan saya percaya kamu boleh tinggal di dalam Yesus. Kenapa yang kamu baca masuk di dalam hati kamu, masuk di dalam pikiran kamu, dan menguasai hidup kita sehingga kita boleh tinggal di dalam Yesus. Dan kata Tuhan, firman Tuhan kata tadi, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu. Kalau kita tidak baca, mana mungkin kita tahu ajaran di dalam Alkitab ini? Mana mungkin kita tahu? Tapi karena kita membaca, kita tahu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Daripada Kejadian sampai Wahyu, ada banyak hal yang sebenarnya kita boleh belajar. Dan itu yang menjawabkan kita tinggal di dalam Yesus. Dan kata firman Tuhan, iya atau kita, orang yang baca Alkitab itu memiliki bapa maupun anak. Maknanya kalau saat kita memiliki bapa dan memiliki anak, saat ada Tuhan dalam hidup kita, ada Yesus dalam hidup kita, seperti video tadi yang di ending sesana itu, dia berjalan bersama Yesus. Dan jangan takut, kata Tuhan. Dia takut dalam kegelapan. Wah, gelapnya. Yesus kata, jangan takut, aku bersamamu anak. Aku telah mengampuni engkau, kata Yesus. Itu ilustrasi yang memang terjadi begitu bagi kita. Saat kita dalam kegelapan, Tuhan mengangkat kita daripada kegelapan kepada terang, memindahkan kita pada terang. Sebab itu, apapun yang sedang terjadi, apapun yang kita hadapi, maupun masalah ekonomi kita, keuangan kita, masalah kerja, masalah pelayanan, orang tetap dapat melihat terang dalam hidup kita. Karena saat kita membaca firman, saat kita belajar firman, saat kita ada Yesus, ada Tuhan, ada firman dalam hidup kita memiliki Bapa maupun anak. Amin. Yang kedua, Yohanes 15, 9-10 bagi kepada orang tengah.
Beberapa ayat saja hari ini, jangan risau. Yohanes 15, 9 sampai 10. Hanya 2 ayat saja. Yohanes 15, 9 sampai 10. Selepas Lukas. Perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Saya nggak minggu depan gereja sudah kosong. Kita bagi waktu, kita bagi waktu. Oh, sudah. Sudah nampak. Yohanes 15, 9 sampai 10. Perjanjian baru ya, bukan perjanjian lama. Yohanes 15 ayat 9 hingga 10. Sebagaimana Bapa mengasihiku, demikianlah juga aku mengasihimu. Tetaplah dalam kasihku. 10. Jika kamu menurut perintahku, kamu akan tetap dalam kasihku, sebagaimana aku menurut perintah Bapa dan tetap dalam kasihnya. Amin. Oke, next. Nah, ini masih tetap masuk poin yang kedua. Ada 2 ayat yang saya ambil sana. Tetap tinggal di dalam Yesus. Nah, di dalam Yohanes 15, 9 sampai 10 dalam terjemahan baru. Di situ dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini kata Yesus. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Betapa pentingnya. Dan Yesus sendiri mengatakan, tinggal di dalam kasihku. Yesus sendiri mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Dan di belakang itu, tinggallah di dalam kasihku. Menuruti perintahku, kata Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintah, kalau kita atau saya sendiri menuruti perintah firman Tuhan, bagaimana saya menuruti perintah Tuhan kalau saya tidak baca Alkitab? Mana mungkin saya tahu apa perintah-perintah Tuhan? Jadikanlah semua bangsa muridku, kita tidak akan tahu. Kenapa? Tahun ini kita punya tema tahunan ladang sedang menguning. Terlalu banyak orang di luar sana sebenarnya, bukan di dalam gereja, mereka memerlukan Tuhan. Terlalu banyak sekali. Dan saat kita tahu perintah Tuhan itu, kalau kita baca Alkitab, kita tahu perintah Tuhan, apa perintah dan perintah Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni sesama, mencari jiwa-jiwa, mengundang mereka ke perjamuan, kata Tuhan, yaitu perjamuan. Dan tidak ada orang yang mau, ambillah, panggil yang mereka yang timpang, yang buta. Apa maksudnya itu yang timpang? Timpang rohani, mereka buta rohani, mereka yang belum melihat kebenaran, mereka yang tidak boleh berjalan benar di dalam kebenaran. Dan kalau kita tidak tahu perintah Tuhan itu, kalau kita tidak baca Alkitab ini, mana mungkin kita boleh tahu perintah Tuhan itu? Kalau kita baca perintah Tuhan itu, kata Tuhan, jikalau kamu menuruti perintah, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Apa pengertian, apa penampilan perintah dengan kasih? Kalau kita tahu perintah Tuhan, kalau kita tahu firman Tuhan, kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita juga akan mengasihi mereka di luar sana. Memang bukan mudah untuk bawa mereka ke gereja, tidak mudah, memang tidak mudah. Ada banyak alasan. Setiap hari Minggu, saya dan istri SMS itu, ada alasan mereka. Memang ada alasan mereka. Tapi sekurang-kurangnya kita buat bahagian kita. Bila kita buat bahagian kita, saya sangat yakin percaya, satu hari nanti Tuhan akan buat bahagian dia, dan mereka akan datang kepada Tuhan. Tidak semestinya mereka datang di Jubilee, tidak semestinya, itu tidak penting. Tapi mereka datang kepada Tuhan, dimanapun mereka beribadah, yang penting mereka boleh masuk surga. Itu yang sangat penting. Biar kita berpikiran kerajaan Tuhan. Kalaupun mereka tidak di GBI, mereka di SIB, mereka di mana-mana gereja, kalau mereka boleh bertumbuh dan mereka menurut perintah Tuhan dan mereka tinggal di dalam Tuhan, saya sangat yakin percaya. Saya sangat yakin percaya itu, mereka boleh masuk dalam kerajaan surga. Kalaupun mereka di bengkel, kalau mereka tidak baca firman, mereka tidak peduli Tuhan, mereka tidak mau Tuhan, saya tidak heran. Kalau mereka di sini pun mereka akan masuk neraka. Jadi yang sangat penting, turuti firman Tuhan, perintah Tuhan. Bagaimana kita boleh menuruti firman Tuhan? Bagaimana kita tahu
Di dalam Alkitab ini semua tercatat, larangan dan perintah. Semua ada dalam Alkitab. Larangan Tuhan dan perintah Tuhan. Mari kita belajar tinggal di dalam kasih Tuhan. Mari kita belajar menuruti firman Tuhan. Saya sangat yakin percaya. Saya tidak tahu kamu ada pengalaman ini atau tidak. Kalau banyak saya baca firman, apapun macam godaan, betul-betul kita tidak terpikat. Tapi kalau kurang baca firman, kalau kita tidak sadar, kita boleh semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Saya tidak tahu kamu pernah merasakan itu atau tidak. Jadi pilihan saya untuk tetap baca firman Tuhan. Bukan karena saya pastor, bukan. Tidak ada penemahan dengan itu. Waktu masuk surga, tidak ditanya, apa gelaran kamu di bumi? Apa gelaran kamu, apa tugas kamu di gereja? Tidak ditanya. Adakah nama kita tercatat atau tercatat di dalam kitab kehidupan? Itu yang sangat penting. Sebab itu mari kita tinggal, mari kita turuti firman Tuhan, mari kita belajar bersama-sama, mari kita komitmen tahun ini. Kalau tidak habis tahun ini pun firman Tuhan tahun depan. Yang penting kita mulai dari awal. Kita mulai untuk menuai firman-firman Tuhan. Kita mulai untuk menggali firman Tuhan. Saya sangat yakin percaya tahun ini kamu akan akhiri dengan sukses dalam Tuhan. Saya tidak katakan, oh tahun ini kamu kayak begini begitu, tidak. Karena cari dahulu kerajaan Tuhan. Saat kita mencari kerajaan Tuhan, salah satu kita cari kerajaan Tuhan yaitu kita baca firman. Saat kita cari kerajaan Tuhan, semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang seterusnya, yang ketiga, poin yang ketiga, memandang jauh ke depan. Ini paling senang. Kejadian 13, 14 sampai 17. Di depan itu kalau kejadian, jangan cari di Wahyu ya. Poin yang ketiga, memandang jauh ke depan. Oke, boleh baca aja. Kejadian 13:14. Setelah Lut berpisah dengan Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, layangkanlah pandanganmu dari tempat kamu berdiri itu dan tengoklah ke sebelah utara, selatan, timur dan barat. 15. Kerana seluruh negeri yang kamu lihat itu akan kukurniakan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah yang begitu banyak sekali. Bahkan jika ada sesiapa dapat menghitung debu tanah, maka keturunanmu pun akan dapat dihitung. 17. Bersiaplah, mengembaralah ke seluruh pelosok negeri itu, menurut panjang dan lebarnya, kerana kepadamu lah akan kukurniakannya. Amin, amin. Oke. Kejadian 13:14 sampai 17. Oke, next. Saya baca dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam Kejadian 13:14 sampai 17. Nah, poin kita di sini yaitu memandang jauh ke depan. Setelah Lot berpisah daripada Abram atau Abraham, ini sebelum nama dia ditukar kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Saya berhenti sampai di situ. Coba perhati yang sudah diwarnakan warna merah. Di situ dikatakan setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Apa di situ dikatakan? Timur, barat, utara, selatan. Poin yang ketiga itu memandang jauh ke depan. Pandanglah sekelilingmu, kata Tuhan kepada Abraham. Untuk kita melangkah berjalan bersama Tuhan di tahun 2024. Pikiran kita tidak boleh ikut kata pepatah ini, yaitu katak di bawah tempurung. Mari kita belajar melihat ke depan. Lihat di sekeliling, kata Tuhan. Waktu pencobaan di padang gurun, ingat itu. Apa yang iblis tawarkan pada Yesus? Kata iblis, pandanglah, lihatlah sekelilingmu.
Kalau kamu sujud menyembah aku, semua yang kamu lihat itu, kata iblis, akan diberi kuasa kepada Tuhan Yesus. Melihat betapa pentingnya kita melihat jauh ke depan. Betapa pentingnya pikiran kita, kehidupan kita, pikiran yang boleh memandang bukan hanya mata, tapi pikiran kita boleh memandang jauh ke depan. Berapa tahun kemudian. Dan untuk hari ini saya kita mau memandang untuk jauh ke depan sepanjang 2024. Supaya kita boleh, kalau kita tahu, oh Tuhan sudah perlihatkan ini semua. Tuhan sudah beritahu kepada kita. Kita tahu bagaimana kita boleh berjalan melangkah di tahun 2024. Belajar daripada Abraham. Dan kalau kita baca seterusnya, kata Tuhan kepada Abraham, semua ini, tanah ini kuberikan kepadamu. Percayalah, kalau kita melihat ke depan, sebenarnya pandangan itu, kalau jauh ke depan itu adalah pandangan mata Tuhan, bukan pandangan manusia. Tapi adakah kita boleh melihat ke depan? Mana mungkin kita boleh melihat jauh ke depan rencana-rencana Tuhan kalau kita tidak baca Alkitab. Semuanya dikembalikan pada Alkitab juga, karena Alkitab daripada Kejadian sampai Wahyu kita melihat daripada yang dulu sampai yang ke depan. Ke depan itu masa hidup, masa depan kita, kehidupan kita bersama Tuhan, untuk kalau yang bahagian yang last sekali, yaitu kehidupan di surga. Walaupun kita belum di surga sekarang, tapi kita boleh melihat bagaimana keadaan di surga. Karena hidup kita, kalau hidup kita bahagia satu keluarga, kalau hidup kita bersama-sama dengan ada Tuhan dalam keluarga kita, sebelum kita masuk surga, kita sudah rasakan di surga. Sebelum kita masuk neraka, kalau keluarga kita porak-poranda, saya tidak heran kalau kita rasakan keluarga kita itu sedang dalam neraka. Sebab itu Tuhan mengajar kita, pandanglah, kata Tuhan, pandanglah jauh ke depan. Bukan secara mata jasmani, tapi secara rohani kita. Mari kita memakai firman ini, mari kita klaim firman ini. Tuhan, saya boleh pandang ke depan. Tuhan akan atau sudah menyediakan ada banyak hal, khususnya daripada segi rohani. Kamu tidak akan hanya duduk saja di kursi, tapi kamu akan dibangkitkan Tuhan. Soalnya kita sudah ada, Tuhan sudah siapkan masing-masing kita punya pelayanan. Sekarang saya masih tengah berdoa dan ada banyak bagian-bagian pelayanan yang boleh melibatkan kita semua. Saya tidak mau hanya beberapa ejeki saja dan uluk hilir, mundar mandir, turun naik, yang lain tetap duduk di kursi. Tapi biar kita sama-sama bangkit. Itu kenapa ramai praise worship dari muda-muda sekarang. Kami yang sudah berumur, kalau ada orang main, saya akan sudah pencet sebenarnya. Bukan pencet yang tidak mau peduli, bukan itu maksud saya. Tapi saya mau utamakan mereka yang muda-muda. Coba tanya Nona, waktu first time dia, macam mana dia punya hati? Tak boleh tidur kan Nona? Waktu disuruh untuk pimpin pujian. Susah dia mau tidur. Macam mana ini? Itu belum di gereja, baru di kita punya camp keluarga. Kalau di gereja mungkin Nona susah mau naik ini tangga ini. Sudah ketakutan. Tapi bagaimana dia boleh dibangkitkan? Bagaimana dia boleh sudah memimpin? Sebenarnya Tuhan sudah siapkan pelayanan atau bahagian-bahagian kita. Kalau kita selalu memandang hanya di dalam tempurung, kata di bawah tempurung, sehingga kita tidak boleh melihat ke depan. Dan apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah siapkan, kita tidak boleh menangkapnya, kita tidak boleh menikmatinya, kita tidak boleh mengalaminya, karena kita seolah-olah kata di bawah tempurung. Mari kita sama-sama belajar pandang ke depan. Belajar. Ini Abraham yang dipakai Tuhan pun, Tuhan bagi dia nasihat, Tuhan bagi dia firman, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah timur dan barat, utara dan selatan. Maknanya sekeliling 360 derajat. Bukan hanya memandang di sini, tapi di kiri, kanan, di belakang, di depan. Tuhan mau kita sebegitu. Bukan Tuhan di sini bukan maksud seperti mana istri Lot tahu. Tuhan kata jangan pandang ke belakang. Itu sebenarnya hal-hal masa lalu kita yang membuat kita mati rohani, mati jasmani begitu. Bukan mati badan, bukan yang meninggal, bukan itu. Istri Lot
sudah dipesan oleh Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, dia tetap menoleh. Dan dia mengingati hal-hal yang lalu. Kalau kita saat ini mengingati masa-masa lalu, kepahitan segala macam, dan kita bawa ke depan, sebab itu kita tidak boleh bergerak. Di situ kita seperti tiang garam. Tapi apa yang Tuhan mau lihat sekeliling itu bukan hal-hal yang membuat kita jatuh atau hancur dahulu, tapi Tuhan mau kita pandang sekeliling supaya bagaimana apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kita, sama ada di kanan, sama ada di kiri, di depan, di belakang, kita tetap dapat berjalan atau melangkah bersama Tuhan. Mari kita belajar memandang jauh ke depan. Bukan hanya hari ini, bukan hanya setakat kalau hari Minggu lah sudah pagi istri bangun pergi kerja, pergi sekolah, sudahlah. Jangan. Saya mau ajak kita sebagai keluarga JBNKL, kita belajar memandang jauh ke depan supaya setiap langkah kita, seperti saya bagi contoh memandu, driving. Saya sama ada kereta atau kereta biasa atau four wheel kah yang tinggi. Saya waktu saya memandu, saya tidak tengok sangat kereta di depan saya. Saya lebih terbentuk pada yang di depan sana. Sebab kalau di depan sana brake, dia akan brake. Saya pernah tengok di depan. Satu kali dia brake, sebenarnya dia ikut yang di sana brake dulu, yang di depan tuh hampir salah orangnya belakang. Nah itu akibat pandangan saya terlalu dekat. Dan sekarang saya sudah belajar beberapa tahun lalu, saya belajar pandang jauh, apalagi kalau naik four wheel kan, jauh kita boleh lihat. Seperti hari itu tiba-tiba depan mata kami tergelincir itu Honda Accord itu. Honda Accord yang 1.5 cc itu. Highway itu tiba-tiba berguling dan langgar divider pergi depan kami dan cermin semua perang dan pergi cermin kereta kami. Nah, kalau saya hanya tengok macam ini, saya akan langgar mereka. Tapi jauh ke depan, dia potong kami, dan tidak lama dia berguling, berpusing 360 derajat dan langgar dan pecah cermin semua di depan kami. Karena saya memandang jauh ke depan, boleh menyelamatkan kami. Memang kalau laju 110 saja. Saya kalau laju saya 110 itu orang lagi laju. Highway ya, jangan kami ingat yang 60 ini pas ini selalu langgar. Over kelajuan tidak, highway plus highway. Itu kebaikan dia, kita melihat memandang jauh ke depan. Kita tidak akan mudah jatuh. Amin. Bolehkah kita belajar melihat jauh ke depan? Saya ajak kita sebagai satu keluarga JBNKL. Oke, yang last, part yang paling bagus ini, last, melibatkan Tuhan dalam semua hal. Ini ada 3 ayat. Mazmur 37 ayat 5 yang pertama. Ini yang pendek-pendek saja. Tolong saya baca Mazmur 37 ayat 5. Seterusnya pun Mazmur 52 ayat 22. Seterusnya Amsal. Terus siap-siap stay dekat Mazmur. Yang mau baca akhir stay dekat Amsal. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Amin, haleluya. Tampilkan ayat itu dalam TV, itu mantap. Mazmur 37 ayat 5. Poin kita yang keempat itu yaitu yang terakhir, melibatkan Tuhan dalam semua hal. Nah, yang pertama, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sangat jelas. Saat kita menyerahkan hidup kita, sebenarnya itu memang secara otomatis kita libatkan Tuhan. Di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia itu adalah Tuhan huruf besar, dan Ia pun huruf besar, ataupun dan Tuhan akan bertindak. Maknanya saat kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan tahun 2024, kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan apapun yang ada di depan, Tuhan akan bertindak bagi kita. Tuhan akan menolong kita.
Kalau Tuhan yang ada di depan, kalau contohnya traffic jam, dia akan hadapi traffic jam dulu, baru kita. Jadi ada apa-apa di hadapan, Tuhan sudah bagi tahu kita. Mana mungkin kita akan langgar lagi kalau Tuhan sudah bagi tahu kita. Ini masalahnya, kita tidak mau serahkan hidup kita. Kita mau belakangkan Tuhan, kita mau belakangkan Dia, dan kita mau berjalan dulu. Sebab itu, saat mata rohani kita tidak terbuka, saat kita bukan di dalam Tuhan, kita akan selalu langgar dosa, pelanggaran apa yang Tuhan katakan jangan. Itu yang kita selalu langgar. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan percayalah Dia akan bertindak. Bukan saya cakap, ini firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Dia akan bertindak untuk kita. Kalau ada sesuatu yang sukar bagi kita, Dia akan menolong kita. Kalau ada sesuatu yang mustahil bagi kita, Tuhan akan menolong kita. Dia akan bertindak. Yang kedua, Mazmur 52 ayat 22. Mazmur 55 ayat 22. Oke, boleh baca. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, Dia akan menolongmu. Dia akan membiarkan orang yang benar dikalahkan. Amen. Okay, next. Mazmur 55 ayat 22. Ini dalam bahasa Indonesia. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sedikit karena serahkanlah khawatirmu. Seperti mana kita dengar tadi kesaksian Verona Ezra. Itulah Verona Ezra. Saat dia pun mau pergi sekolah, dan apalagi kalau exam, dia sudah mulai khawatir. Dia sudah mulai takut. Namun kita apa yang kita dengar daripada mulutnya sendiri, saat dia minta didoakan oleh Bapa dia, dan dia berdoa sendiri juga, saat itu juga Tuhan menolong dia. Karena Tuhan tahu itu kekhawatiran dia. Jadi pilihannya adalah yang tepat, menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal, tak boleh lah, ini tak boleh. Oh, jangan-jangan nanti, jangan-jangan begini yo, jangan-jangan begini yo, jangan-jangan begitu yo. Itu yang selalu timbul dalam pikiran kita. Kita khawatir khawatir akan hari esok. Kata Tuhan, cukuplah untuk sehari, jangan dibawa ke esok. Kata firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu. Apa kekhawatiran kita hari ini? Keuangan tidak mencukupi, pekerjaan ini, pelayanan ini, apa? Kita punya kekhawatiran. Mau job exam, kita khawatir, yang SPM. Tuhan akan menolong selagi kamu hidup di dalam Tuhan. Selagi kamu mengandalkan kekhawatiranmu untuk kamu takut dan serahkan kepada Tuhan. Saya percaya saat kamu jawab exam, saya tidak heran kalau kamu dapat straight A, karena ada Tuhan yang menolong. Karena kamu serahkan kepada Tuhan semua kekhawatiran kamu. Maknanya kita tidak memandai-mandai. Itu kita punya bahasa. Tidak memandai-mandai, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Apa khawatir kita hari ini? Kita masing-masing punya kekhawatiran. Saya secara pribadi, saya punya kekhawatiran. Saya sangat khawatir kalau mana tahu tiba-tiba company bankrupt, orang tidak bayar jutaan ringgit. Mana tahu tiba-tiba orang tidak bayar dan saya boleh bankrupt. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Sampai hari ini saya masih lagi sampai saya punya partner. Bagi tahu lagi saya punya customer, dia orang Kristen juga. Ini Abi ya, begini ya, masih lagi happy, masih lagi kesini ke situ. Ini orang bagi tahu saya lah. Kenapa? Sebab saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Waktu COVID-19 melanda, pertama kali oke lah, kan bulan 18 hari bulan 3 2020 kalau kasih lagi itu. Dan buka balik kan, tutup lagi balik. Astaga. Macam mana ini? Mau kasih gaji pekerja pun sudah masalah ini. Mau bayar balik ke bank, syukur yang itu kan dia bagi 6 bulan itu kan, tidak perlu bayar. Syukurlah. Namun di hati itu sebenarnya saya pribadi, saya bagi tahu saya punya istri,
siap-siap kita balik kampung. Kalau bankrupt ini balik kampung, oke, dia cakap, oi. Tapi sampai hari ini belum bankrupt. Masih lagi boleh belanja orang makan, betul? Adakah kami bankrupt? Belum lagi karena ada Tuhan. Kalau bankrupt pun Tuhan akan mau bagi yang terbaik. Sebab itu kekhawatiran kita tidak akan pernah habis kalau kita layan. Betul? Kalau kita layan, kita punya kekhawatiran, selebih banyak kekhawatiran daripada kamu. Hal keuangan. Betul? Tapi saya punya Tuhan. Dan kamu juga punya Tuhan. Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga Tuhan yang kamu sembah. Jadi tidak ada bezanya saya dengan kamu semua. Tidak ada bezanya kita antara satu sama lain. Kita punya Tuhan yang sama. Kekhawatiran kita. Seperti mana Kristen waktu hari itu doakan baby dia. Kamu ingat dia punya 9 bulan itu mengandung, saya tidak tahu, mungkin dia rasa 10 tahun itu menunggu. Kena trauma waktu baby yang pertama. Tapi kekhawatiran dia serahkan pada Tuhan. Sehingga baby itu lahir dengan selamat. Kita punya kekhawatiran masing-masing, tapi kepada siapa kita serahkan? Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada siapa? Saya ajak kita satu gereja, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Sangat jelas, bukan saya yang katakan serahkan khawatirmu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tuhan akan memelihara kita, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Mungkin ada seketika orang benar itu goyah, mungkin ada seketika, tapi karena Tuhan tidak akan membiarkan kita selama-lamanya. Dia ada tangan yang memegang. Tuhan punya tangan yang memegang. Dia akan menolong kita. Serahkan khawatir kita pada Tuhan. Apapun kekhawatiran kita, saya tahu ada hampir mungkin setiap kita di sini ada kekhawatiran kita masing-masing. Tapi kita hari ini kita sudah baca firman ini, kita sudah dengar firman ini. Mazmur 52 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 3. Masih di dalam melibatkan Tuhan dalam semua hal. Seorang baca Amsal 16 ayat 3. Siapa yang jumpa boleh baca. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka rencanamu akan terlaksana. Amin, terima kasih. Oke, next. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Maksudnya, kalau mau kita punya rencana terlaksana, kita perlu serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita mau buat besok, apa keputusan-keputusan yang kita mau buat besok, lusa, minggu depan, tahun depan, apa yang kita mau buat selepas ini, apa keputusan-keputusan kita mau buat, apalagi hal-hal yang besar dalam hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan kata jangan buat. Kalau Tuhan kata iya, jalan saja. Yang penting kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Kita perlu serahkan apa yang kita mau buat besok, apa yang kita mau lakukan besok, lusa, minggu depan, serahkan kepada Tuhan, dan akan terlaksana rencanamu, rencana yang di dalam Tuhan. Kalau kita main jalan saja, kalau kita main kita main buat saja dan kita tidak doa, kita tidak minta izin kepada Tuhan, kita tidak tanya Tuhan, selalunya ini yang buat kita sebenarnya setelah kita lakukan kita menyesal. Dan kadang-kadang kita boleh kategorikan itu keputusan-keputusan yang silap, yang keputusan-keputusan yang tersilap atau yang kesilapan yang terbesar dalam hidup kita. Sebab kita tidak pernah tanya Tuhan, kita tidak pernah doa. Sebab itu segala sesuatu kita doa dulu, kita doa dulu, kita doa dulu. Mari kita sama-sama
apa yang hari ini kita mau buat suatu keputusan, baik kita berdoa dengan Tuhan dulu, baik kita serahkan kepada Tuhan, baik kita suarakan atau utarakan kepada Tuhan. Memang kita boleh tanya pemimpin gereja, pastor, tapi kami bukan Tuhan. Ada hal-hal yang kami boleh tolong, tapi ada hal-hal yang kamu perlu direct tanya dengan Tuhan. Dan selalunya Tuhan akan direct bagi tahu kamu. Kalau keberatan hati nurani kita, jangan, lebih baik jangan. Sebab itu, kalau Tuhan sudah letakkan di dalam hati kita, kata Tuhan, jangan, lebih baik jangan. Mari kita belajar menyerahkan perbuatan. Mari kita belajar sebelum keputusan-keputusan sesuatu yang kita buat di tahun 2024 ini. Mari kita belajar libatkan Tuhan dalam semua hal. Libatkan, jangan kebelakangkan Tuhan. Jangan sesekali belakangkan Tuhan, tapi biar kita utamakan Tuhan. Biar Tuhan di depan, biar Tuhan yang menolong kita, biar Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Dan saya percaya Tuhan akan melaksanakan apa yang Dia sudah rencanakan. Mungkin lambat atau cepat, itu urusannya Tuhan. Tapi saya percaya pasti Tuhan akan menolong atau menjawab bagi kita dan menolong kita sesuatu rencana yang di dalam Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir dalam Yohanes 5 ayat 5. Yohanes 5 ayat 5. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pergi ke perjanjian baru. Yohanes 15 ayat 5. Tolong baca di dalam EGB supaya yang Bian pun tahu, yang dari saudara kita dari Indonesia pun mereka paham. Ini ayat terakhir, ayat penutup kita. Mari yang terlibat dalam pujian penyembahan boleh standby. Yohanes 15 ayat 5. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sangat jelas. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sangat jelas. Sebagai penutup kita pada hari ini, ayat penutup kita sangat-sangat jelas sekali bahwa kita perlu tinggal di dalam Tuhan sepanjang 2024. Kita perlu tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita perlu tinggal di dalam firman Tuhan dengan menetapkan atau kita komitmen untuk baca firman sepanjang tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Biar kita ada firman dalam hidup kita, maknanya kita tinggal di dalam Tuhan. Dan akibatnya kata Tuhan, kalau kita bukan di dalam Dia, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan tidak katakan orang yang jemaat-jemaat biasa tidak boleh buat apa-apa, tapi mereka yang gaji mereka yang ada pangkat tinggi, mereka boleh buat sesuatu walaupun di luar aku tidak. Tapi kata Tuhan, sebab di luar aku kamu kita semua tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita mau tahun yang 2024 ini tahun sukses bagi kita, lebih baik kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mau kita berbuah banyak, khususnya daripada segi rohani, khususnya daripada segi jiwa-jiwa, kita dapat menuai jiwa di luar sana, kita dapat bersaksi kebaikan Tuhan,
tentang Tuhan di luar sana. Kalau kita boleh, kalau kita mau, hidup kita boleh jadi terang dan garam di luar sana. Baik kita tinggal di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan boleh melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi Tuhan menyertai kita. Saat kita di dalam Tuhan, kita boleh melakukan banyak hal, banyak perkara untuk kerajaan Tuhan. Pilihlah. Hari ini kita buat dua pilihan, mau tinggal atau tidak. Kalau kita mau, kita boleh lakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu untuk kebaikan kerajaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Lebih baik kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mau hidup kita sukses, bukan hanya di dalam hal rohani, hal-hal yang lainnya juga. Dalam hal kerja kita, belajar atau kita yang masih study, kalau kita mau boleh berbuat lebih daripada apa yang kita mau, tinggal di dalam Tuhan. Ini garansi daripada firman Tuhan, bukan saya. Garansi firman Tuhan yang kata, bukan saya yang kata. Kamu boleh baca balik ini, Yohanes 19 ayat 5. Ini bukan tulisan Pascabil, ini tulisan firman Tuhan. Maknanya kalau Tuhan sendiri yang menulis, itu ada garansi daripada kerajaan surga. Itu garansi daripada kerajaan surga. Dan saya sangat yakin percaya kita boleh melakukan banyak hal yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Pilihan itu ada di tangan kita hari ini. Mau pilih yang mana satu? Mau pilih luar Tuhan, mau pilih dalam Tuhan? Pilihan ada di tangan kita hari ini. Sebagai hamba Tuhan di sini, saya ajak kita, baik kita pilih. Mengajak kita, baik kita pilih tinggal di dalam Tuhan. Dan yakin percaya, keluarga kamu akan jadi luar biasa. Baik kita tinggal di dalam kasih Tuhan, baik kita berbuah di dalam Tuhan. Saya sangat yakin percaya, pekerjaanmu Tuhan akan menyertai, pelayananmu Tuhan akan menyertai. Apa yang kamu kerjakan itu Tuhan akan menyertai. Dan kamu akan boleh melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang kamu pikirkan, karena ada Tuhan dalam hidup kita. Saya minta untuk kita punya perjamuan kudus, kita boleh alihkan kepada